Sobat Matmia, pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang KPK. Apa sih singkatan dari KPK itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita menuju ke materi KPK-nya, kita harus tahu nih, apa sih itu bilangan kelipatan? Bilangan kelipatan ialah bilangan-bilangan hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu kita menuju ke contoh soal. Yang pertama, sebutkan bilangan kelipatan 2. Nah, bilangan kelipatan 2 adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan angka 2. Seperti 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, hasil perkalian ini merupakan kelipatan dari 2. Kak, kalau seumpama 10 dikali 2, itu apakah berarti juga kelipatan 2? Betul. Pokoknya, bilangan kelipatan 2 adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan 2. Nah, bilangan bulat kan bilangan bulat positif nih yang dimaksud ini. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu untuk soal yang kedua, sebutkan bilangan kelipatan 4. Oke, kita mulai dari bilangan 1 dulu ya. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. 4 kali 4 hasilnya 16. Oh iya, 3-nya kelewatan. 3 kali 4 hasilnya 12 dan seterusnya. Seumpama 11 kali 4 juga bisa, 44 hasilnya. Jadi, hasil dari perkalian ini merupakan kelipatan dari 4. Nah, untuk soal yang ketiga juga sama cara pengerjaannya. 1 dikali 5 hasilnya 5. 2 kali 5 hasilnya 10. 3 kali 5 hasilnya 15 dan seterusnya. Oke, lalu kita menuju ke KPK. KPK adalah bilangan kelipatan yang paling kecil. Lalu untuk mencari nilai KPK itu ada 3 cara. Yang pertama, metode sederhana. Yang kedua, metode faktorial atau biasa kita kenal pohon faktor. Yang ketiga, ada tabel. Kita menuju cara yang pertama. Cara yang pertama menggunakan metode sederhana. Bagaimana sih metode sederhana itu? Nah, ini kita menuju contoh soalnya ya. Tentukan KPK dari 5 dan 7. Kita jawab. Kita tulis dulu kelipatan 5. Kelipatan 5 itu yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Lalu untuk yang kelipatan 7 ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Jadi, untuk metode sederhana ini, kita cari dulu kelipatan masing-masing dari angka yang ditanyakan. Oke, lalu kalau sudah ditulis kelipatannya, sudah dicari kelipatannya, kita cari bilangan yang sama. Nah, bilangan apa nih yang sama nih? Yap, betul. Bilangan 35. Loh Kak, kan ada Kak kelipatan yang sama tapi nggak 35, yaitu 70. Ya, betul.
70 itu kelipatan 5 dan kelipatan 7. Akan tetapi kita kembali lagi ke definisi KPK, yaitu bilangan kelipatan yang paling kecil. Nah, antara 70 dan 35 mana nih yang paling kecil? 35 kan? Maka dari itu kita pilih yang 35. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan 5 dan 7, dari angka 5 dan 7, mohon maaf, yaitu 35. Lalu untuk nomor yang kedua, tentukan KPK dari 4 dan 14. Oke, kita cari kelipatan 4 dulu. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Kelipatan 14, ada 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Nah, kita cari bilangan yang sama. Bilangan yang mana? Ya, betul. Bilangan 28. Nah, ini kan sama nih. Jadi KPK dari 4 dan 14 adalah 28. Kita menuju cara yang kedua, yaitu metode faktorial atau pohon faktor. Soal yang pertama kita disuruh menentukan KPK dari bilangan 12 dan 42. Cara yang pertama kita cari bilangan 12 dulu. 12 dibagi 2, di mana 2 ini faktor terkecil atau faktor pembagi terkecil 12. Jadi 12 bagi 2, 6. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, sampai 3 ini sudah berhenti. Kenapa? Karena 3 sudah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang, atau angka prima adalah angka yang dapat dibagi dengan angka itu sendiri. Terus kita cari 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Oke, terus kita tulis faktor 12 ialah 2 pangkat 2, karena di sini 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 dikali 3, faktor 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Oke, kita ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Nah, kalau KPK ini kita ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, di sini kan pangkat terbesarnya kan 1 ya. 1, 3 pangkat 1. Jadi kita tulis 3 dikali 7. 7 punyanya faktor 42. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 kali 7 hasilnya 84. Oke, kita menuju soal yang kedua. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Tentukan KPK dari bilangan 36 dan 48. Oke, kita tulis 36 dan 48. Oke, 36 awalnya kita bagi 2 dulu. Di 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 juga hasilnya 9. 9 kita bagi 2 nggak bisa kan? Hasilnya koma nanti. Jadi kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu ini 48 kita bagi 2 juga. Hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, jadi 36 kita mendapatkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Yang 48 kita memperoleh 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 atau 3. Nah, KPK-nya kita ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 4
dikali 3 pangkat 2. Hasilnya ini 16 dikali 9. Hasilnya yaitu 144. Oke. Kita menuju ke cara yang ketiga, yaitu cara tabel. Soal yang pertama, tentukan KPK dari bilangan 20 dan 24. Kita tulis dulu di dalam tabel 20 dan 24. Nah, perbedaan dengan cara yang kedua, kalau pohon faktor ini kan satu-satu ya nyarinya ya. Kalau tabel ini kita langsung cari kedua-dua bilangan yang ditanya. Nah, jadi ini 20 dan 24. Kita sama-sama bagi 2. Hasilnya 20 dibagi 2, hasilnya 10, 24 dibagi 2, hasilnya 12. Lalu 10 dan 12 ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya 5 dan 6. Nah, kita bagi 2. 5 dibagi 2 kan nggak habis ya. Nggak bisa dibagi habis. Maka kita turunkan 5-nya. Sedangkan 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. Lalu 3 ini kita bagi dengan 3, hasilnya 1. 5 kan nggak bisa ya dibagi 3, nggak bisa habis dibagi 3. Lalu kita turunkan 5-nya, sehingga 5 dibagi dengan 5, hasilnya 1. 1 ini diturunkan di sini. Alhasil, semua yang berada di sini ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Dikali 3 dikali 5. Hasilnya 120. Oke, untuk soal yang berikutnya. Tentukan KPK dari bilangan 36 dan 54. Oke. Kedua bilangan tersebut kita bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya ini 18. Ini 27. Oke. Lalu masih bisa kita bagi 3 ya ini. 3. Ini hasilnya 6. Ini hasilnya 9. Oke. Lalu kita bagi 3 lagi. Ini 2, ini 3. Kita bagi 3 dulu deh, atau 2 ya? 2 dulu. 2. Hasilnya 1. Ini nggak bisa dibagi habis. Jadi kita tetap tulis 3. Lalu kita bagi 3. Bagi 1. Ini turun karena sudah 1 turun. Lalu 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, kita tulis semua yang ada di sini. Kita tulis di sini. Di KPK-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya 108. Sekian video pembelajaran tentang materi KPK, kelipatan persekutuan terkecil pada part 1 ini. Semoga Sobat Matmia dapat memahami apa yang sudah dijelaskan pada video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. See you!